menekan penularan COVID-19, Pemkab Kudus memberlakukan semi-lockdown pada 42 desa di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus memberlakukan semi-lockdown atau pembatasan wilayah pada 42 desa kategori zona merah di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19 di wilayah Kudus yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Semi-lockdown merupakan opsi untuk melakukan pengetatan, pemantauan serta pengawasan di sejumlah lokasi keramaian seperti halnya objek wisata. Bupati Kudus HM Hartopo saat diwawancara Radio Idola Senin 31 Mei 2021 menyatakan semi-lockdown diperlakukan agar warga yang masih abai pada prokes segera menyadari bahwa pandemi tak boleh disepelekan dan masyarakat sudah melihat sendiri di wilayah Kudus dalam beberapa waktu terakhir. Di Kudus ini ada 42 desa zona merah. Nah, di situ memang diadakan semi-lockdown. Artinya, bukannya tidak boleh beraktivitas. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan jelas tidak boleh di sana. Termasuk hajatan jelas tidak boleh. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang lain atau itu pun juga kita tidak membolehkan. Kecuali yang memang belum di zona merah masih dibolehkan, tapi dengan perketat protokol kesehatan dengan pemantauan yang ketat. Selain itu, menurut HM Hartopo, pihaknya juga mengeluarkan kebijakan pada restoran-restoran dan sejenisnya untuk tidak melayani konsumen di tempat. Selain itu, juga membatasi waktu operasionalnya. Pengelola resto diminta beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi. Restoran boleh beraktivitas, tutup sampai jam 9, tapi semua take away, tidak boleh makan di tempat. Terkait dengan lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, Bupati Hartopo mengungkapkan hingga kini jumlahnya masih terus bertambah. Rata-rata ada tambahan 100 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga pihaknya pun mengantisipasi lonjakan kasus ke depan dengan berinovasi menyiapkan layanan fasilitas kesehatan melalui rumah sakit cadangan. Kudus ini punya inovasi bagaimana membuat rumah sakit cadangan. Yang di Kudus ini ada di Gedung Aktif yang ada kapasitasnya sekitar kurang lebih 50 untuk tempat tidur. Rumah sakit cadangan maksudnya tidak seperti rumah sakit ya. Di situ tentunya ada SDM-nya, ada alat-alat yang maksudnya yang sederhana, mungkin infus, oksigen. Nah, kita sediakan unit di sana. Itu yang gejala ringan. Tapi kalau untuk yang gejala yang tanpa gejala, kita ada penyediaan tempat isolasi seperti di Rusun Awam, di hotel-hotel swasta atau di yang lain. Selain memberlakukan semi-lockdown, menurut Bupati Hartopo, pihaknya juga masih menerapkan kebijakan menutup semua objek wisata, membatasi mobilitas warga Kudus, dan mencegah warga yang datang dari luar Kudus. Sementara ini kita tutup semua destinasi wisata, baik yang swasta maupun yang punya pemerintah daerah. Bahkan wisata religi pun kita tutup semua untuk sementara. Karena dengan kondisi sendiri kita menghindari untuk kerumunan. Bahkan wisatawan yang dari luar kota pun kita tentunya kita putar balikan. Jangan sampai nanti ada kerumunan di Kabupaten Kudus di kota. Bupati Hartopo menambahkan, dalam memastikan prokes dijalankan warga, Pemkab Kudus bersama Satgas COVID-19, aparat kepolisian dan TNI tak segan-segan akan membubarkan acara yang melanggar protokol kesehatan. Mereka baru-baru ini juga membubarkan 3 hajatan pernikahan yang digelar di wilayah Kecamatan Jekulo. Kapolsek Jekulo AKP Supartono mengatakan 3 lokasi resepsi pernikahan tersebut terpaksa dihentikan petugas menyusul dalam pelaksanaannya tercatat melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang sudah sesuai prediksi. Saat ini pihaknya terus memantau penanganan kasus COVID-19 di Kudus dan daerah-daerah lain mengalami lonjakan kasus. Selain Kudus, Ganjar mencatat saat ini setidaknya ada 7 daerah lain selain Kudus yang terus dipantau karena terjadi lonjakan COVID-19. Selain Kudus, ke-7 daerah lain yang mengalami lonjakan kasus yakni Kabupaten Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Banyumas, Cilacap, Klaten, dan Jepara. Prediksi kita benar. Setelah ada rame-rame hari ini terjadi peningkatan yang eksponensial, tinggi. Maka apa artinya ini warning buat kita semuanya. Tugas kita sekarang menambah tempat tidur,
baik di rumah sakit maupun yang diisolasi. Tempat isolasi terpusat kita tambah dan di backup nanti dari Semarang. Pak Hendi sudah siap untuk membackup, sehingga nanti kalau layanan-layanan publik yang ada di Kudus itu dalam arti untuk pasien COVID tidak tertampung, maka kan kita tarik ke sini. Peralatan sudah kita siapkan, SDM kita siapkan, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi. Untuk itu, Gubernur Ganjar meminta pada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk tidak boleh kendor dalam menegakkan aturan protokol kesehatan di wilayah masing-masing. Ia juga berpesan pada para kepala daerah agar tak segan-segan membubarkan kegiatan yang memicu kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Saya minta pada seluruh kepala daerah, dimanapun berada, wabil khusus tentu di Jawa Tengah, yuk kita hati-hati yuk. Semua yang kerumunan, yang sifatnya keramaian, tolong batasi dan diperketat. Kasih peringatan, edukasi dengan baik. Kalau kemudian nekat, tutup. Gubernur Ganjar menambahkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, penanganan kasus lonjakan COVID-19 di Kudus telah dilakukan seperti penambahan kapasitas tempat tidur di RSUD Lukmono Hadi Kudus. Selain itu, pihaknya juga meminta kabupaten di sekitar Kudus untuk tidak menjadikan Kudus sebagai tempat rujukan pasien COVID-19. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.